Guys, seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan handphone gaming dengan range harga 2 jutaan itu memang banyak banget beredar di pasaran. Cuman, menurut gue tuh handphone dengan range harga 2 jutaan, terutama handphone gaming, itu masih banyak PR-nya gitu guys. Salah satunya adalah kalau misalkan kita main game, sometimes handphone itu cepat panas, kemudian sering nge-lag dan baterainya tuh cepat boros. Sampai pada akhirnya nih Realme mengeluarkan Realme 13 yang menjawab semua keluhan-keluhan tersebut gitu guys. Nah, pihak Realme mengklaim si Realme 13 ini sebagai smartphone dengan gaming bintang 5. Kira-kira semenarik apa handphone ini guys? Nggak usah lama-lama, langsung kalian simak video full reviewnya bro. Yap, memang Realme 13 ini guys diklaim sebagai gaming bintang 5 ya. Apa sih yang bikin Realme 13 ini memang diklaim kayak gitu guys? Pertama nih ya, Realme 13 itu menggunakan chipset Snapdragon 685 yang punya GPU dan juga CPU speednya tuh lebih tinggi dari si Helio G99 guys. Ini artinya performa gamingnya tuh dijamin lebih lancar dan juga lebih cepat pastinya. Bahkan ya, kalau kita bandingin sama Realme 12 yang pakai Dimensity 6100 Plus, Realme 13 ini tuh masih lebih kenceng guys dengan Snapdragon 685-nya. Makanya nih, Realme tuh percaya diri banget dengan Snapdragon 685 ini kita bakal dapetin pengalaman gaming bintang 5 di smartphone ini bro. Terus kalau kita lihat dari segi spesifikasi layar ya, handphone ini tuh udah punya panel layar AMOLED E4 yang mana ini dengan refresh rate yang cukup tinggi 120Hz dan ini memang dibutuhkan banget sama para gamers gitu guys. Terutama buat lo semua yang pengen nyari FPS tinggi kayak misalkan main game HOK, Genshin Impact, PUBG, lo akan lebih aman dan lebih nyaman pakai Realme 13 ini bro. Terus si Realme 13 ini guys, jadi number series pertama dari Realme loh yang udah pakai fitur GT Mode. Nah, fitur ini tuh akan memastikan pengalaman gaming yang lebih nyaman ya bagi kita sebagai pengguna nih guys. Dengan mengoptimalkan frame rate dan juga respon sentuh di saat yang bersamaan. Jadi di saat hardware-nya ini udah mendukung dengan panel AMOLED E4 120Hz, kemudian software-nya juga ngebantu banget nih memastikan semua berjalan dengan smooth banget guys. Kemudian buat spesifikasi layar lain guys, Realme 13 ini punya ukuran layar 6,7 inci Full HD Plus ya, dengan screen to body ratio di angka 92,60%. Dan peak brightness-nya guys, ini oke banget, di angka 2000 nits. Jadi gue rasa buat kalian nih yang sering pakai smartphone di luar ruangan, Realme 13 ini bisa jadi solusi banget deh. Lu lihat kan di awal video tuh tadi kayak gimana guys? Selain itu gak asik banget kan ya, kalau misalkan lo lagi asik-asiknya main game, terus tiba-tiba baterainya habis. Nah, Realme tuh paham betul akan hal tersebut bro. Makanya Realme 13 ini tuh ngebawa pengecasan cepat 67 watt Super VOOC Charge. Yang mana Realme 13 ini guys jadi smartphone pertama di segmennya loh yang pakai pengecasan 67 watt. Kayak misalkan Redmi Note 13 kan masih 33 watt ya. Ada sih yang lebih tinggi kayak misalkan Vivo Y100 yang udah 80 watt. Nah, pihak Realme tuh bilang kalau si Realme 13 itu cuma pakai 67 watt, tapi kecepatan pengisiannya itu setara sama 80 watt yang dipakai di Vivo Y100. Gue pun udah ngetes ya, nanti gue akan spill deh hasilnya kayak gimana. Dan yang gak kalah penting ya untuk sebuah handphone gaming adalah cooling sistemnya. Yang mana untuk Realme 13 ini guys, juga udah punya yang namanya tuh cooling system vapor chamber dengan 7 lapis pendingin berukuran 4392 mm. So, gue jamin handphone ini bakal tetap dingin ya guys, walaupun dipakai gaming berlama-lama nih guys. Nggak percaya? Nanti bakal gue buktiin. Nah, dengan keunggulan ini guys, kita langsung aja masuk sekarang nih untuk ngebahas masalah performa dan juga gaming experience-nya bro. Selain 5 keunggulan dari Realme 13 tadi guys, gue juga mau info ya beberapa spesifikasi penunjang performa lainnya nih. Kayak misalkan RAM-nya udah 8GB yang bisa di-extend 8GB lagi, dan internal storage-nya ini cukup lapang ya, 256GB. Gue juga ngetes nih performanya dengan Antutu Benchmark, dan hasilnya guys, Realme 13 itu dapetin skor di angka 358.000 poin. Next, sekarang kita bakal masuk ke intinya guys, yang mana gue bakal mainin 3 game sekaligus. Pertama gue bakal main HOK, PUBG Mobile, dan terakhir kita akan coba main Genshin Impact bro. Di game yang pertama untuk Honor of Kings, ini gue mainin di settingan rata kanan ya, yang mana settingan ini jadi settingan tertinggi yang bisa digunain di Realme 13 ini guys. Selama gue main 4-5 game, ini awalnya sih aman-aman aja ya guys, nggak ada masalah sedikit pun. Dan bahkan setelah game ke-6 pun dan seterusnya, ini suhunya pun jujur masih aman guys. Gue nggak nemuin frame drop sama sekali nih. Dan emang bener sih ya, seperti klaimnya pihak Realme. Kalau pada saat gue main game, itu nggak ada lag sama sekali loh. Ketika gue main HOK pun dalam jangka waktu yang lama, ini masih oke-oke aja. Padahal nih ya, gue tuh udah main lebih dari 4 jam 10 menit loh, dengan konsumsi baterai 50% bro. Lanjut lagi guys, game kedua ini bakal gue mainin PUBG Mobile, yang mana gue maininnya nih kalau misalnya lo lihat ya, settingan grafisnya gue pakai di smooth, kemudian frame rate-nya gue pakai di ultra. Kenapa gue pakai yang smooth? Karena memang kebanyakan orang tuh pakai untuk grafisnya lebih nyaman memang di smooth. Cuman untuk frame rate-nya ya ini memang mentoknya cuma di ultra guys. Nah, selama gue main PUBG Mobile sih so far fine-fine aja ya guys. Gue tuh bisa dapetin visual yang smooth banget.
BTW nih ya, gue juga ngaktifin fitur GT Mode yang tadi guys. Yang mana nih terbukti banget ya, lu bisa lihat sendiri deh pada saat gue main PUBG Mobile. Ini tuh bisa nampilin visual yang smooth dengan frame rate yang stabil. Rendering gambarnya juga pada saat turun pesawat ini bisa dikatakan cepet ya guys. Jadi nggak khawatir nih kalah pick senjata gitu ya, walaupun lu turun di tempat yang rame kayak Pochinki gitu guys. Gyronya juga enak banget dan yang jelas responsif guys. Untuk rata-rata frame rate-nya juga ini pada saat gue main sekitar 37 fps ya, dengan konsumsi baterai di angka 25% dalam waktu 2 jam 7 menit bro. Oh ya guys, gue juga mau kasih tahu nih, kalau suhu yang didapetin setelah pada saat gue main HOK dan juga PUBG lebih dari 6 jam, doi itu nggak ngalamin peningkatan suhu yang berlebih loh guys. Suhunya sekitar 35,5 derajat di bagian depannya ya, dan 34 derajat di bagian back covernya. Yang mana suhu segini tuh masih cukup nyaman kok di tangan gue pribadi guys. Nah selama gue main tadi, gue nggak pakai charger sama sekali ya, dan nggak pakai cooling fan tambahannya nih. Nah ini sebagai bukti ya guys, kalau cooling system vapor chamber dengan 7 lapis pendingin yang punya ukuran 4392 mm menjadikan si Realme 13 ini sebagai handphone gaming dengan range harga 2 jutaan yang punya cooling system paling oke guys. Lanjut guys ke game terakhir ya, yang mana gue bakal mainin Genshin Impact nih. Nah gue mainin di settingan defaultnya ya guys, dengan settingan FPS di angka 60 fps. Pas gue main di awal-awal, si Realme 13 itu masih berjalan dengan smooth ya. Cuman ya, pas notif baterai lowbat muncul guys, smartphone ini tuh udah mulai sedikit menurun performanya. Untuk suhunya juga meningkat ya, jadi 39 derajat di bagian depannya nih. Dan untuk back covernya meningkat jadi 37 derajat Celcius. Gua rasa ini sih wajar guys, karena kalau kita lihat handphone flagship kadang juga suka ngap gitu main Genshin Impact. Cuman yang gue suka ya, FPS-nya nih guys, masih stabil di angka 39 fps. So gue rasa sih untuk Genshin Impact di Realme 13 ini sih masih playable banget ya. Untuk konsumsi baterainya pun ini 25% dan bisa bertahan selama 1 jam 34 menit saat gue main Genshin Impact. So total keseluruhan nih gue main 3 game secara terus menerus dari baterai 100% sampai matot ya guys. Si Realme 13 ini tuh bisa bertahan sampai 7 jam setengah loh guys penggunaannya. Nah guys, karena handphone ini tadi lowbat pada saat kita selesai main game, maka gue berinisiatif untuk langsung ngecharge gitu guys. Dan ternyata bener nih klaim dari pihak Realme bahwa 67 watt super fast charge-nya ini cepet banget. Terbukti gue cuma butuh waktu 30 menit untuk ngecas 0 sampai 70%. Dan untuk ngecas full sampai 100% seperti ini nih guys, gue tuh cuma butuh waktu 50 menit aja bro. Itu dia bray, gue tuh coba handphone ini dari hidup sampai mati total, terus gue hidupin lagi sekarang guys. Dan gue bisa ngambil kesimpulan kalau performanya tuh cukup bagus banget dan gak ngecewain gitu untuk smartphone di kelasnya. Cocok banget nih buat lo yang lagi nyari handphone dengan pengalaman gaming yang oke bro. Jadi nggak cuma performanya aja nih yang tinggi, tapi kalau misalnya kita main game dalam durasi yang cukup lama, handphone ini masih nyaman banget guys. Dan yang terpenting buat gue adalah harganya terjangkau. Jadi nggak heran ya kalau misalkan pihak Realme itu ngeklaim bahwa Realme 13 ini adalah smartphone gaming bintang 5 gitu bro. Cuman, sometimes tuh kalau handphone dengan performa yang oke, kualitas dari kameranya tuh kadang suka B aja guys. Tapi Realme 13 ini beda cerita bro. Nggak cuma memberikan pengalaman gaming yang nyaman ya, tapi juga hadir dengan kamera yang nggak kalah oke. Realme 13 ngebawa 2 kamera, dengan main kamera tuh resolusinya 50 megapiksel yang udah support yang namanya sensor Sony LYT600 dan 2 megapiksel mono kamera ya guys. Nah untuk kamera depannya nih resolusinya 16 megapiksel AI selfie kamera. Hasil foto dan videonya pun menurut gue nih cukup bagus ya guys. Biar lo nggak penasaran, gue bakal kasih hasil video dan juga fotonya bro. Dan terakhir gue mau nginfoin ya beberapa fitur penunjang nih untuk Realme 13 ini guys. Yang pertama udah support ataupun udah punya sertifikasi IP64 tahan debu dan juga air guys. Serta Rainwater Smart Touch. Yang mana kita tetap bisa ya menggunakan smartphone ini dengan lancar guys walaupun tangan kita dalam kondisi yang basah. Terus udah ada dual stereo speaker dengan sertifikasi Hi-Res audio guys. Tapi kalau lu pengen denger pakai TWS, slow banget guys, karena Realme baru launching TWS terbarunya mereka nih, yaitu Realme Buds T01. Desainnya tuh simple banget ya, buds-nya juga nggak terlalu besar nih, jadi nggak akan bikin kuping kita sakit, walaupun dipakai dalam jangka waktu yang lama bro. Gak cuma itu guys, kalian juga bisa banget loh ngatur sound effect-nya, dan fitur-fitur lain nih lewat aplikasi Realme Link.
Dan terakhir, Realme 13 ini guys udah berjalan di OS Android 14 ya, dengan Realme UI 5.0 terbaru pastinya guys. So, secara keseluruhan ya, Realme 13 ini memang menawarkan experience gaming bintang 5 guys, yang emang benar-benar lebih nyaman gitu di kelas harga 2 jutaan. Karena dengan layar AMOLED 120Hz, kemudian chipset Snapdragon 685, pengalaman gaming kita tuh jauh lebih nyaman banget tanpa adanya lag yang berarti bro. Baterainya juga cukup awet ya guys untuk gaming maraton nih. Ditambah lagi fitur pengecasan cepat 67 watt yang nggak bikin kita nunggu lama nih waktu ngecharge. Jadi secara keseluruhan ya, menurut gue sih Realme 13 ini adalah pilihan yang menarik lah untuk gamer dengan budget terbatas. Gimana nih pendapat kalian brother? Langsung ramein aja nih di kolom komentar. Kurang lebih seperti itu guys. Terima kasih banget buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Semoga ini menjawab kebutuhan kalian, terutama buat lo semua yang butuh smartphone gaming dengan range harga 2 jutaan. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.